Selamat sore, saya Pendeta James Soto Irianto Pasaribu kembali hadir untuk membawakan renungan sedikit. Kiranya itu boleh berkenan bagi para pendengar dan tentunya membawa berkat. Sebelumnya kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga berkenan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Saya di sini boleh kembali lagi untuk membawakan renungan yang saya mohon kiranya berkenan kepada Tuhan Yesus dan juga menjadi berkat bagi para pendengar. Dan sebelumnya ya Tuhan, dengan otoritas kuasa wibawa Tuhan Yesus Kristus, saya gunakan demi nama Yesus menyingkir roh kebodohan, roh kebebalan, roh pembangkangan, roh pemberontakan, roh kedegilan. Sebaliknya, saya undang masuk hikmat yang dari Tuhan Yesus untuk mengajar kami, membuka pikiran hati kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan itu boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon, amin. Kembali saya datang ke sini menyapa para pendengar. Saya mau memberi judul apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Judulnya adalah menyembuhkan luka batin atau heal the broken heart. Dan saya mulai dengan pembacaan sabda Yesus yang ada tertulis di Matius pasal 11 ayat 25 dan 28 sampai 29. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikian sabda Yesus pada Matius 11 ayat 25, juga 28 dan 29. Ini ucapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengundang, ada undangan dari Tuhan Yesus di ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat sebelumnya dari Matius 11 ini, ayat 25-nya mengatakan, bahwa pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Ya, Tuhan Yesus mengundang orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi untuk orang bijak atau orang yang merasa bijak dan merasa pandai, Tuhan Yesus tidak mengundang. Disembunyikan hal itu. Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan, siapa yang butuh Tuhan, mari datang. Yang tidak butuh Tuhan,
dia tidak akan mengundangnya, karena mereka sudah bijak, sudah pandai. Hanya orang-orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Apa janji Tuhan untuk orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat? Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sini undangan Tuhan Yesus supaya kita yang letih lesu dan berbeban berat dilegakan. Kita mengetahui di masa yang lalu, di waktu yang tahun-tahun yang baru berlalu, ada pandemi COVID. Itu memang membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Dan itu juga berlangsung cukup lama, sekitar 2 tahun. Ekonomi semua tidak berjalan dengan baik, kesehatan juga dirongrong, sementara untuk komunikasi atau untuk bepergian ataupun untuk saling bertemu, menyapa juga sulit karena dibatasi. Seperti itulah yang kita alami dari pandemi di waktu yang lalu. Masa-masa letih lesu dan beban berat. Dan kita datang kepada Tuhan Yesus supaya letih lesu beban berat itu dibuang, diganti dengan kelegaan yang dari Tuhan Yesus. Ayat 29-nya juga menyatakan, belajarlah kepadaku. Artinya Tuhan Yesus itu tetap sama ya, sewaktu dia ada di bumi mengajar murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang dia tetap mengajar umatnya, murid-muridnya yang mau mendengar undangannya, yaitu marilah kepadaku. Dia akan mengajar orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga ada komunikasi antara pencipta dan ciptaannya. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang yang tidak percaya, kok Tuhan mau bicara sama kita manusia yang hina ini. Ya, itulah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup manusia di bumi ini. Dia ingin mengajar anak-anaknya yang letih lesu dan berbeban berat supaya lega dan juga terus mengalami kelegaan itu dengan mengajar hamba-hambanya atau murid-muridnya atau anak-anaknya. Kita juga mengetahui letih lesu dan beban berat itu tidak terjadi pada waktu pandemi COVID saja ya. Ada hal-hal yang memang bisa membuat kita letih lesu, beban berat, seperti beban kita melakukan kesalahan, dosa, itu membuat kita letih lesu dan beban berat. Karena kita ini seorang yang pendosa. Jadi itulah yang membuat kita letih lesu, beban berat. Seperti di kitab Ratapan 5 ayat 7, saya boleh bacakan ya. Ratapan 5 ayat 7 terjemahan baru. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ya, kita sudah berbuat dosa, tapi di dalam firman Tuhan Ratapan 5 ayat 7 ini, ternyata kita juga menanggung dosa-dosa orang tua kita. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Bapak-bapak berartinya bukan bapak kita saja, tapi leluhur kita. Bapaknya bapak lagi kan, itu. Karena tulisannya
diulang, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi. Berarti opung-opung kita, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ternyata dosa bukan apa yang kita sudah buat saja ya. Dosa leluhur, dosa orang tua juga berdampak kepada hidup kita sekarang, kepada hidup saya, kepada hidup istri saya, dan juga itu terus turun ke anak-anak kami. Dosa-dosa leluhur itu yang buat manusia letih lesu dan beban berat. Makanya kita datang kepada Tuhan Yesus untuk memutus ikatan-ikatan kutuk, saya bisa katakan kutuk ya, kutuk dari warisan leluhur kita, yaitu dosa-dosa yang harus kita tanggung, yang seharusnya kita tidak perlu menanggungnya. Ini firman Tuhan yang mengajarkan di dalam Ratapan 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, dan mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Betapa lelahnya kita hidup menanggung dosa kedurjanaan dari orang tua kita. Saya juga baru mengetahui dari pengajaran Tuhan ini. Hidup saya capek, hidup saya lelah, seperti kena kutuk. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Ada penderitaan atau ada musibah di dalam hidup saya. Ya, ternyata kutuk-kutuk keturunan yang sudah didakwakan iblis sesuai dengan firman Tuhan ini di hadapan Tuhan. Begitu lelahnya hidup, letih, lesu, capek, oleh karena kita tidak tahu ada rupanya bawaan-bawaan atau warisan leluhur berupa kutuk. Kalau warisan harta enak, nggak apa-apa. Kalau warisan kutuk, lelah kita, beban berat hidup kita. Demikianlah saudara-saudara. Betul kan, kalau warisan harta masih bisa kita nikmati. Kalau warisan kutuk, bagaimana? Begitulah gunanya Tuhan Yesus mengundang kita di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi kalau ada orang yang merasa tidak perlu, tidak butuh Tuhan, mungkin dia merasa dia baik-baik saja, tidak berbeban berat, tidak letih lesu, ya tidak apa-apa, Tuhan juga tidak undang mereka. Seperti di Matius 11 sebelumnya itu ayat 25. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Jadi kalau Anda merasa bijak, Anda merasa pandai, ya bagaimana Anda mau datang kepada Tuhan Yesus? Seperti itulah yang tertulis. Dan juga di dalam Yesaya 53 ayat 5 terjemahan baru, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 5 menyatakan kita sekalian sesat seperti domba. Jadi masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Karena kesesatan kita itulah capek letih lesu kita ya. Tuhan telah menimpakan kepada anaknya kejahatan kita sekalian. Jadi kita ini jahat. Dan karena penyalipannya itu, kejahatan kita buang kepada dia. Tapi ya itu lagi, apakah kita mau datang kepada dia, kepada salibnya, untuk membuang kejahatan-kejahatan kita sekalian. Jadi kita mengikuti Yesus Kristus itu
dibereskan oleh Tuhan Yesus, diperbaharui. Bagaimana memperbaharui hidup kita? Kita buka di Markus 1 ayat 4 terjemahan baru. Ini pertama sekali sebelum Tuhan Yesus bekerja untuk melayani umatnya. Markus 1 ayat 4 terjemahan baru. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis oleh Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Sekali lagi saya bacakan, Markus 1 ayat 4 terjemahan baru. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Ya, jadi kita disuruh Tuhan bertobat. Ini seruan Yohanes Pembaptis. Sebetulnya Tuhan Yesus juga menyerukan itu. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Itu Tuhan Yesus ya. Ditulis di Matius 4 ayat 17 terjemahan baru. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis menyatakan bertobatlah supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus lebih tinggi lagi pengajarannya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau kita bertobat, kita belum masuk kerajaan sorga, baru mendekat. Seolah-olah baru berada di luar pintu gerbang sorga. Jadi pertobatan itu baru awal dari pengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Dan setelah kita bertobat, bagaimana sih kita? Apa sih pertobatan itu? Supaya kita bisa menerima kelegaan dari Tuhan, dari letih lesu beban berat kita, supaya kerajaan sorga mendekat kepada kita. Ya tentunya kita bertanya-tanya kan. Jadi Markus 1 ayat 5 terjemahan baru menyatakan, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Begitu. Jadi di sini dikatakan yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, mereka mengaku dosa sambil dibaptis di sungai Yordan. Apa itu dosa? Dosa itu ketidaktaatan, pembangkangan, pemberontakan kepada Tuhan. Tapi dosa dari apa? Kita kembali lagi kepada kitab Perjanjian Lama. Ada 10 hukum Taurat. Ya, di situ disampaikan semuanya bahwa hukum-hukum Tuhan itu yang 10 itu harus kita kerjakan. Disitulah kita mengakui dosa kita satu persatu, dari hukum-hukum Tuhan yang kita bangkangi, yang kita lawan, yang kita tidak mau taati. Ada 10 hukum Tuhan di situ. Pendengar pasti mengetahuinya, pernah membaca hukum Tuhan yang 10 itu ya, hukum Taurat itu. Disitulah kita mengaku dosa satu persatu dari hukum-hukum itu yang kita tidak taati atau bahkan kita tidak tahu. Contohnya hukum
pertama itu ya seperti ditulis ya di kitab Keluaran 20. Saudara bisa mempelajarinya nanti, atau mungkin nanti di sesi berikutnya saya akan beritahukan. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu kepada sabda Yesus yang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi letih lesu beban berat itu akan diangkat oleh Tuhan Yesus, diganti menjadi kelegaan. Dan itulah apa-apa yang harus kita perbuat: mengaku dosa, meminta ampun pada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan mengampuni kita, kita mendapatkan kelegaan kita. Demikian renungan yang saya boleh sampaikan hari ini. Kiranya para pendengar berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dengan renungan-renungan yang